Pagi anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan devosi kita pagi hari ini? Kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh kami sangat merindukan Tuhan di dalam setiap harinya. Meneduhkan hati kami di pagi hari ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu hidup di dalam pribadi kami dan kami semakin bertumbuh berakar kuat di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terpujilah namamu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, tema kita di hari yang keempat ini adalah Desiring You sebagai tema sekolah yang 1 tahun akan kita terus renungkan, ya. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan dulu untuk apa yang akan kita lakukan di devosi pagi ini, agak berbeda dengan biasanya. Kalian, Ibu minta mendengarkan lagu tema sekolah kita, ada 2 ya, Merindumu, dan satu lagi itu versinya SLH Kupang ya. Kupang itu ada di mana? Di NTT sana ya. Baik, setelah kalian mendengarkan, kalian bisa menyanyikannya bersama-sama dengan diiringin lagu yang ada ya. Lalu Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui siapa sih ya yang mengarang atau menciptakan lagu ini, tema ini. Ini adalah karangan dari seorang guru ya, ciptaan dari seorang guru ya di SLH Kupang, namanya Ibu Meilora. Kita dengarkan dulu ya ceritanya beliau. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Meilora Manalu dari Sekolah Lentera Harapan Kupang. Bersyukur melalui penyertaan Tuhan selama ini kepada kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk membuat sebuah lagu yang berisikan refleksi kami selama beberapa tahun ini, selama kami melayani di Sekolah Lentera Harapan Kupang. Lagu yang berjudul Merindukanmu atau Desiring You ini merupakan ungkapan refleksi kerinduan kami, manusia yang terbatas namun dimampukan oleh Tuhan untuk terus mencintainya dan mencintai apa yang Tuhan cinta dengan hati yang baru yang diberikannya melalui pengorbanannya. Pengorbanan Kristus adalah bentuk cinta sejati yang Tuhan berikan, yang dapat kita sampaikan kepada peserta didik, yaitu anak didik kita, sehingga kita patut bersukacita oleh karenanya. Lagu ini disusun sedemikian rupa dan disesuaikan dengan bahasa dan nada yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh semua kalangan, termasuk untuk jenjang TK dan SD. Harapan kami melalui lagu ini yaitu anak-anak bisa mengerti bahwa hidup adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Anugerah yang berasal dari cinta kasih-Nya yang diberikannya melalui pengorbanannya sehingga melayakkan kita untuk membagikan kasih yang kita terima dengan mengasihi sesama kita. Segala suka, duka, cemas, dan khawatir adalah bagian dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita terus berserah kepadanya. Dan di atas segalanya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kita. Melalui lagu ini, kiranya dapat memberkati baik kita sebagai Bapak, Ibu, Guru, dan staf, anak didik kita, orang tua, dan setiap orang di sekitar kita. Dan biarlah lagu ini hanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, to God be the glory. Iya, itu tadi penjelasan dari Ibu Meilora ya, yang menciptakan lagu ini. Jadi bagaimana itu tercipta tadi kalian sudah mendengarkan ya. Itu dimulai dari saat beliau merenungkan firman Tuhan dan membacanya, terlahirlah itu ya, karena memang sedang merenungkan firman di Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a ya. Jadi Ibu akan membacakan untuk kita semua ayatnya. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Pencipta lagu ini membuat lagu ini bukan hanya dari kemampuannya menulis saja ya, kemampuan menulis lagu, tetapi
lagu ini ternyata lahir dari kerinduan untuk mengasihi Tuhan, ya. Sehingga lahirlah lagu itu. Pencipta lagu ini merenungkan ayat Alkitab yang mendasari tema sekolah kita Desiring You. Ayat Alkitab yang tersebut adalah Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Tadi Ibu sudah bacakan ya. Itu dasarnya. Nah, Ibu akan menceritakan ya Yesaya. Nabi Yesaya menuliskan ini sebagai ungkapan kerinduan dari orang-orang benar di pembuangan di Babel yang tetap merindukan Tuhan dan mencari kesempatan untuk melakukan kehendak-Nya. Meski mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, penduduk Babel tidak mempercayai Tuhan pada masa itu. Mereka menyembah berhala, tidak mudah hidup mengikuti Tuhan ketika berada bersama orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi itu di dalam Babel itu ya, negeri Babel itu adalah ataupun kerajaan Babel itu isinya bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kalian pernah mendengar, ini ada hubungannya dengan kisah Daniel dan kawan-kawannya pada saat mereka dibuang ke Babel ya, mereka berada di situ. Jadi orang-orang Babel di kerajaan Babel itu adalah orang-orang yang menyembah berhala dan mereka tidak mengenal Allah Israel ya, ataupun Allah kita ya. Nah, mereka tidak percaya dengan Tuhan bangsa Babel ya. Kerajaan Babel itu sendiri di mana isinya ada ada suku Kasdim dan juga ada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ada di dalamnya juga ya. Oke. Pada masa itu yang pasti sangatlah tidak mudah ya anak-anak Tuhan berada di kota Babel ya, karena dengan perbedaan keyakinan ya. Nah, Yesaya diutus Tuhan untuk memberitakan bahwa kekuatan Tuhan akan memberikan kebebasan pada mereka dan akan menang. Jadi bangsa Israel itu di sana benar-benar mengalami penderitaan yang sangat luar biasa anak-anak ya, sampai mereka benar-benar tidak percaya sama Tuhan lagi. Karena mereka cukup lama menderita, bertahun-tahun lamanya. Enggak, penderitaan mereka itu tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tapi bertahun-tahun penderitaan mereka, sehingga membuat mereka mulai tidak mempercayai Allah. Tetapi Tuhan mengutus Nabi Yesaya ke bangsa Israel ya. Dia datang ke Babel dan Tuhan mengutus memberitahukan kepada bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mereka yakin bahwa Tuhan akan membawa mereka dalam kemenangan. Ya. Di tengah kondisi yang sulit, Tuhan tetap mengenal orang-orang yang berharap padanya. Hal ini menguatkan mereka untuk tetap suka Tuhan, merindukan Tuhan dan sepenuh hati mencari Tuhan pada saat susah ataupun senang. Nah, di sanalah bangsa Israel ketika Yesaya datang dan memperingatkan mereka, walaupun mereka masih bebal, tidak mau dengar-dengaran, masih ngeyel, nggak percaya sama Tuhan, tapi Yesaya tidak menyerah. Dia terus mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, merindukan Tuhan, mengharapkan Tuhan ya. Nah, apakah kamu pernah mengalami berada di lingkungan di mana orang-orang melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan? Di kondisi teman-teman ataupun lingkungan sekitarmu tidak suka melakukan kehendak Tuhan, lebih sering berbuat dosa ya. Apakah kamu tetap ya dengan kondisi itu kamu masih bisa tetap merindukan Tuhan ya? Rindu bersama dengan Tuhan dan mencari untuk melakukan kesukaan Tuhan anak-anak. Itu perlu kita renungkan ya.
Nah, sekarang pikirkan baik-baik, apakah yang kamu suka, apakah yang kamu rindukan, apakah yang kamu cari dengan sepenuh hati kamu, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, renungkan itu. Nah, sekarang ini tentang kamu. Apa yang kamu mau lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu suka, kamu rindu, dan kamu mencari Dia sepenuh hati? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau ibu akan menjawab, satu, ibu pasti akan berusaha bangun pagi sebelum ibu bekerja ya. Biasanya ibu bangun jam 3, jam 4, itu adalah waktu-waktu di mana ibu bisa mengambil waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, walaupun mungkin tidak banyak yang ibu baca, tapi ibu berusaha untuk bangun pagi. Nah, setelah ibu bangun pagi, ibu akan mulai memasak, ya, beraktivitas dan mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Mungkin kalian juga bisa lakukan itu anak-anak. Minimal bangun tidur dimulai dengan doa, mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup, bertemu dengan orang tua, orang-orang yang kita kasihi, bertemu dengan teman-teman, mendengarkan mereka. Itu paling tidak sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita belajar anak-anak untuk ke depan bangun pagi, berdoa dulu ya. Mulai berdoa dulu. Oke, ini yang bisa ibu sampaikan. Kiranya kita benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang merindukan Allah di dalam setiap kehidupan, kegiatan kita. Bahkan waktu kita belajar pun kita bisa merindukan Allah selalu. Silakan anak-anak nanti dengarkan lagu tema kita Desiring You. 2 versi itu kamu renungkan. Yang satu itu yang Merindumu versi Manado itu menceritakan tentang kerinduan kita kepada Allah. Lalu yang versi satunya lagi yang Kupang itu menceritakan bagaimana kita sebagai manusia, ya, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita rindu sama Tuhan, sayang sama Tuhan, maka otomatis hubungan kita dengan orang di sekitar kita pun akan seperti itu, akan indah, akan membangun relasi, ya. Jadi kangennya bukan hanya dengan teman-teman kita, tapi kita juga harus kangen dengan Tuhan. Jadi ada seimbang ya anak-anak, hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita, ya. Silakan itu direnungkan, ya, sepanjang hari, dihayati secara pelan-pelan, ya. Kalian renungkan itu, apa makna dari lagu itu, apa makna dari tema sekolah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk setiap hari, setiap saat, bahkan kami memiliki kerinduan hati untuk dekat dengan Tuhan, dan juga kami boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kami dengan hal-hal kecil yang kami bisa lakukan. Kiranya kami semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam pengenalan kami akan Engkau, dan kami pun boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu kami, kiranya Tuhan yang menolong kami. Amin.